Selamat siang kawan-kawan. Akhir-akhir ini sering muncul diksi yang mempertanyakan apakah pendeta boleh berdemonstrasi. Ada istilah pendeta kadrun. Ada lagi yang mengatakan pendeta harusnya di gereja lah, jangan di lapangan, jangan berdemonstrasi. Lalu untuk menjawab pertanyaan apakah pendeta boleh berdemonstrasi, izinkan saya memberikan edukasi sedikit. Pertama kita mulai dari terminologi dari demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu demonstratre. Artinya suatu tindakan menyatakan sikap, menyatakan pendapat, menyatakan tuntutan secara terbuka di ruang publik. Artinya demonstrasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia setiap orang untuk berekspresi di ruang publik, untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan protes, untuk menuntut perubahan, untuk menyatakan solidaritas. Pada konteks negara demokrasi, berdemonstrasi adalah hak setiap warga negara, selama demonstrasi itu dilakukan dengan tertib dan damai. Maka, jika pendeta tidak boleh berdemonstrasi, maka apakah pendeta bukan warga negara? Apakah pendeta tidak memiliki hak asasi manusia, yaitu hak untuk menyatakan sikap, hak untuk berpendapat, hak untuk menyatakan protes, untuk menyatakan perubahan? Apakah pendeta tidak punya hak untuk berekspresi di ruang publik? Maka menurut saya, mereka yang menyebut pendeta tidak boleh berdemonstrasi merupakan tindakan kriminalisasi ulama atau menghina para ulama. Sebab pendapat seperti itu menggiring publik untuk mencabut hak asasi dan hak kewarganegaraan pendeta selaku ulama agama Kristen. Dan di Indonesia, perilaku kriminalisasi dan hina ulama adalah tindakan pidana yang dapat dihukum penjara. Nah, apakah pendeta boleh berdemonstrasi? Menurut pandangan saya, saudara-saudara, Yesus itu adalah bapa demonstrasi. Sebab pelayanan Yesus banyak dihabiskan di tengah-tengah masyarakat atau di ruang-ruang publik ketimbang di tengah-tengah gedung bait Allah. Bagi Yesus, hidup bertuhan itu bukan di tengah-tengah gedung rumah ibadah, tetapi di tengah-tengah dunia, yaitu di tengah-tengah realitas kehidupan masyarakat. Di ruang publik seperti di pasar, di pintu gerbang masyarakat, di perkarangan bait Allah, di sumur tempat masyarakat untuk mengambil air, di pantai, di bukit, dan di lain sebagainya. Di tempat-tempat publik itulah Yesus menyampaikan ajarannya tentang Injil Kerajaan Allah. Di ruang-ruang publik itulah Yesus menyampaikan suara kenabiannya. Di sanalah Yesus melakukan pelayanan kepada masyarakat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, memberi makan 5.000 orang. Dan di ruang-ruang publik itulah Yesus menyampaikan suara kenabiannya, yaitu kritik sosial dan kritik moralnya terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di kantor istana Pilatus, Yesus menentang Pilatus yang merendahkan Yesus dalam doktrin kerajaan Allah yang dibawanya dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Demonstrasi politik Yesus bukan untuk merebut kekuasaan politik, tetapi mengarahkan agar kekuasaan politik itu hidup sesuai dengan tuntutan kehendak Allah, yaitu keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di bait suci yang merupakan ruang publik umat Yahudi, Yesus mendemonstrasikan sikap politisnya dengan menjungkir balikkan para pedagang di sana untuk menolak korupsi atas nama agama dan melakukan konfrontasi untuk menegakkan kemurnian peribadatan kepada Allah. Di ruang-ruang publik itulah Yesus mengkritik para pemimpin yang munafik. Yesus membela yang tertindas. Yesus menentang sistem sosial yang tidak adil. Yesus bersuara untuk membela orang miskin, para petani miskin, para buruh miskin, para janda dan anak yatim piatu, yang pada konteks itu hak-hak mereka sering dirampas, dikriminalisasi dan diskriminasi oleh para penguasa. Maka, jika pendeta adalah pengikut Yesus Kristus, dan jika pendeta adalah hamba Kristus, maka pendeta harus meneruskan dan meneladani Tuhan Yesus dalam hal menyampaikan suara kenabian di ruang-ruang publik. Maka pendeta dapat berdemonstrasi di ruang-ruang publik, tetapi bukan dalam rangka merebut kekuasaan politik, melainkan menghadirkan kebenaran shalom Allah bagi masyarakat, menghadirkan keadilan kerajaan Allah bagi rakyat, yaitu keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Hidup rakyat, hidup bangsa Batak. Tuhan Yesus memberkati.